Renai Story adalah channel tentang cerita horor. Channel ini terbentuk karena dari sejak kecil, setiap ingin tidur, aku selalu senang mendengarkan cerita-cerita horor. Maka dari itulah, aku terinspirasi untuk membuat channel YouTube cerita horor. Terima kasih untuk para seniorku yang selalu menyajikan cerita-cerita horor yang selalu kudengarkan setiap aku ingin tidur. Dan aku pun berharap channel yang kubuat ini dapat menghibur kalian, bahkan bisa menemani tidur kalian. Karena cerita horor akan lebih menyeramkan jika didengarkan pada saat akan tidur. Dan satu cerita akan kubacakan malam ini untuk kalian para pendengar channel Renai Story. Selamat mendengarkan kalau memang kalian berani. Di setapak jalan kecil yang sering dilewati para warga, terdapat sebuah pohon besar yang entah sudah berapa puluh tahun usianya. Yang jelas pohon itu besar dan sangat tua. Pada siang hari jalan itu sering dilewati oleh para warga yang beranjak pulang pergi menuju sawah mereka. Bahkan di ujung jalan ada sebuah lapangan yang cukup besar, tempat para anak muda biasa bermain bola. Walau jalanan itu cukup sepi, namun jika dilewati pada siang hari, jalanan itu rasanya seperti biasa-biasa saja. Tapi jika dilewati pada malam hari, suasana gelap tanpa sedikit penerangan pun membuat warga enggan melewati jalanan itu pada malam hari. Mengapa seperti itu? Ya, tentu saja jelas. Alasannya karena jalanan itu sangat sepi dan di sekelilingnya hanya ada pepohonan yang sangat besar. Apalagi sebuah pohon yang kuceritakan di awal cerita tadi. Pohon itu memiliki ukuran paling besar di antara pohon-pohon yang lainnya. Bahkan akar-akar besarnya pun merambat begitu banyak, sehingga seperti membentuk sebuah gua yang sangat kecil. Namun bukan tentang pohonnya yang membuat warga merasa merinding ketika melewati pohon itu. Tetapi dari sejak dulu, pohon itu terkenal dihuni oleh sosok hantu, makhluk yang sangat menyeramkan. Sosok hantu wanita yang sering menculik anak kecil dan memiliki payudara yang sangat panjang. Ya, apalagi kalau bukan sosok hantu Wewe Gombel. Beberapa tahun yang lalu, Wewe Gombel itu pernah menculik seorang gadis berusia 5 tahun. 1 bulan menghilang dan akhirnya anak itu ditemukan oleh warga di bawah pohon itu dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tidak lama dari kejadian itu, lagi-lagi Wewe Gombel itu berhasil menculik seorang anak laki-laki yang usianya mungkin tidak jauh dari anak perempuan yang diculik sebelumnya. Tidak seperti anak perempuan sebelumnya yang sekitar 1 bulan baru ditemukan. Dalam jangka waktu 1 minggu, anak laki-laki itu sudah berhasil ditemukan kembali di bawah pohon besar itu. Beda dengan penemuan sebelumnya.
jika anak perempuan sebelumnya ditemukan dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Anak laki-laki ini ditemukan masih dalam keadaan hidup, namun seperti linglung dan tak memakai sehelai pakaian pun. Dia ditemukan pagi hari oleh seorang petani yang akan berangkat ke sawah. Dan tanpa pikir panjang, langsung diantar pulang ke rumahnya. Kedua orang tuanya jelas sangat bahagia. Namun sayangnya, dari sejak ditemukannya anak itu tidak mau berbicara sama sekali. Orang tuanya pun sampai memanggil beberapa orang pintar di kampungnya. Namun tak ada satupun yang mampu menyembuhkan anak itu. Hingga akhirnya orang tua anak itu meminta tolong kepada seorang ustadz atau seorang kiai pemimpin sebuah pesantren di kampung sebelah. Kiai itu pun akhirnya datang ke rumah orang tua anak itu. Lalu ia meminta segelas air putih dan meminumkan air yang sudah dia jampi-jampi kepada anak itu. Dan begitu ajaibnya, setelah meminum air itu, anak itu langsung bisa berbicara kepada orang tuanya. Namun anak itu hanya mengatakan bahwa dia takut dan sangat kedinginan. Setelah itu sang kiai mengatakan akan pulang terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak itu. Dan dia bilang malam nanti akan datang kembali dengan membawa beberapa santrinya untuk meruqyah anak itu. Saat kiai itu keluar dari dalam rumah anak itu, ternyata di luar sudah banyak warga yang ingin mengetahui keadaan anak yang pernah diculik oleh wewe gombel itu. Dan disitulah sang kiai mengatakan, jika suatu saat nanti ada seorang anak lagi yang diculik oleh wewe gombel, sang kiai menyarankan agar semua warga datang ke tempat pohon besar itu sambil membawa peralatan dapur, lalu pukul-pukullah dengan keras sambil memanggil nama anak yang hilang itu. Singkat cerita, Pak Kiai pun pulang dari rumah anak itu. Belum lama sang kiai itu pulang. Anak laki-laki yang sempat diculik wewe gombel itu tiba-tiba menjerit ketakutan sampai dia tak sadarkan diri. Saat sang ibu dan ayah menghampiri anak itu, badan anak itu terasa sangat begitu panas. Digunjang-ganjing berulang kali oleh kedua orang tuanya, anak itu tetap saja tidak sadarkan diri. Lalu sang ayah kembali menelpon sang kiai untuk datang kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, sang kiai pun datang kembali ke rumah anak itu bersama kedua santrinya. Sang kiai memegang kepala anak itu lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dengan mata yang masih terpejam, anak itu tiba-tiba memuntahkan cairan berwarna putih kehijau-hijauan. Menurut sang kiai, anak itu sempat diberi ASI oleh hantu wewe gombel tersebut. Dan muntahan yang dikeluarkan adalah ASI dari wewe gombel itu. Badan anak itu yang awalnya sangat panas, tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan ternyata kedua orang tuanya begitu syok ketika sang kiai mengatakan bahwa anaknya telah meninggal.
3 hari setelah kematian anaknya, sang ayah yang tidak terima dengan kenyataan itu membawa sebuah kampak dan sebuah golok yang sangat tajam menuju pohon tempat Wewe Gombel itu bersarang. Dengan penuh amarah, sang ayah menebang pohon besar itu. Namun ajaibnya, walau dengan golok yang sangat tajam, pohon itu tak sedikit pun berbekas setelah ditebas oleh sang ayah. Lalu sambil memaki-maki sang Wewe Gombel, ayah yang anaknya menjadi korban Wewe Gombel itu mengambil kampak lalu melemparkannya dengan keras ke atas pohon itu. Dan tanpa disadari, entah kebetulan atau perbuatan dari Wewe Gombel terkutuk itu, kampak yang dilempar ke atas pohon itu tiba-tiba berbalik arah menghantam kepala sang ayah. Sampai-sampai kampak itu menancap tepat di bagian jidat sang ayah. Dan tentu saja, ia tewas di sana, menyusul anaknya yang baru saja meninggal 3 hari. Sang istri yang melihat sang suami dibawa oleh warga dengan keadaan sudah tak bernyawa, dia langsung pingsan dibuatnya. Karena pingsan cukup lama, akhirnya jasad sang suami diurus oleh beberapa warga dan beberapa sanak saudaranya. Hingga setelah istrinya sadar, ia masih tak percaya dengan kematian suaminya yang sudah terbungkus oleh kain kafan. Kejadian itu membuat warga menjadi sangat resah dengan teror sang Wewe Gombel. Dan jalan tempat pohon besar itu kini sudah tak ada lagi yang berani melewatinya. Bahkan sebelum maghrib, semua anak-anak di desa itu langsung disuruh masuk ke dalam rumah mereka masing-masing oleh semua orang tuanya. Sang kiai yang sempat mengobati anak yang sempat diculik oleh Wewe Gombel itu merasa semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sampai pada suatu malam, sang kiai dan beberapa santrinya mendatangi pohon tua itu, di mana tempat Wewe Gombel itu bersarang. Semua santri diperintah oleh sang kiai untuk melingkari pohon tua itu, lalu menyuruh mereka untuk membaca ayat suci Al-Quran. Lalu sang kiai berdiri tepat di depan pohon tua itu, sambil memukul-mukul pohon itu menggunakan sorbannya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan kencang dari dalam pohon itu. Dan dengan begitu barbarnya, sosok Wewe Gombel itu pun langsung muncul dan duduk di atas pohon, sambil menatap marah kepada semua orang yang ada di sana. Wujud Wewe Gombel itu adalah sosok nenek-nenek berbadan gempal dan berambut panjang hitam. Ia seperti menggunakan pakaian daster compang-camping sobek berwarna coklat kehitam-hitaman. Wajahnya begitu sangat seram. Namun selain wajahnya yang sangat menyeramkan, payudara yang begitu panjang menyembul keluar dari dalam pakaiannya. Dan terlihat sangat jelas payudara panjang itu dipenuhi oleh belatung dan terlihat sangat busuk. Wewe Gombel itu awalnya tak berkata sedikit pun. Ia hanya menggeram sambil melotot marah kepada semua orang yang ada di sana. Melihat sosok Wewe Gombel yang sangat menyeramkan, ada beberapa santri yang berlari ketakutan.
Namun ada juga yang masih bertahan di sana walau badan mereka terlihat bergetar ketakutan. Tetapi berbeda dengan sang kiai. Dia masih berdiri tegak tepat di depan pohon besar itu. Dan dengan masih lembutnya, sang kiai berkata kepada wewe gombel itu, "Beribu-ribu maaf kuucapkan kepadamu atas kedatanganku ini. Namun aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Walau sudah berpuluh-puluh tahun kau berada di sini, tetapi keberadaanmu telah membuat resah warga di kampungku." Belum selesai, sang kiai berkata. Tiba-tiba wewe gombel itu tertawa sambil berkata, "Aku kesepian. Aku kesepian. Aku kesepian. Dan aku butuh teman. Semua anak yang telah masuk ke duniaku, kini semuanya telah menjadi anak-anakku. Jadi kau jangan pernah menggangguku." Sang kiai yang merasa tidak akan pernah selesai jika berdiskusi dengan iblis, langsung menyuruh semua santrinya masing-masing membawa air dalam sebuah botol yang sudah dijampi-jampi oleh sang kiai, agar segera disiramkan kepada pohon tua itu. Pohon tua tempat tinggal wewe gombel itu. Saat para santri sedang sibuk menyiram pohon itu, sang kiai berteriak dengan kencang membaca ayat suci Al-Quran, hingga membuat wewe gombel itu seperti kesakitan. Seperti tak ingin memberikan ampun, walau sang wewe gombel itu berteriak meminta ampun. Namun sang kiai terus melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran. Para warga yang mengetahui itu berbondong-bondong datang menyaksikan kejadian itu. Lalu salah satu santri kepercayaan sang kiai meminta warga agar membantu membacakan ayat kursi untuk membantu sang kiai memusnahkan wewe gombel itu. Perlahan tubuh wewe gombel itu terlihat mengeluarkan asap, hingga dengan sekali sentakan takbir oleh sang kiai, sosok wewe gombel itu langsung meledak terbakar sampai hangus. Walau terkejut melihat kejadian itu, namun para warga akhirnya merasa senang melihat wewe gombel itu berhasil dihancurkan. Singkat cerita, keesokan harinya dengan bimbingan sang kiai, beberapa santrinya akhirnya menebang pohon besar tua itu. Dan tidak seperti saat ditebang oleh seorang ayah yang anaknya menjadi korban wewe gombel itu. Kini pohon itu terlihat sangat rapuh dan begitu mudah untuk dirobohkan. Sampai akhirnya pohon itu pun akhirnya tumbang dan tak terjadi apapun kepada warga dan orang-orang yang menebangnya. Setelah kejadian itu selesai, seorang ibu-ibu mendatangi rumah Jubaidah, seorang istri yang anak dan suaminya menjadi korban wewe gombel tadi, yang dimana anaknya diculik dan ditemukan dengan keadaan linglung, lalu kemudian meninggal. Dan suaminya meninggal ketika akan menebang pohon yang dihuni oleh sosok wewe gombel itu. Sebut saja namanya Bu Siti. Ia mengetuk pintu Bu Jubaidah, namun tak ada jawaban sama sekali. Ia berpikir Jubaidah masih bersedih dan masih mengurung dirinya. Namun dalam ketukan pintu yang ketiga kalinya, tiba-tiba pintu itu terbuka. Bu Siti pun melongokkan kepalanya ke dalam rumah Bu Jubaidah. Namun ia malah mencium bau bangkai yang sangat tidak sedap. Merasa ada yang tidak beres.
Bu Siti pun masuk ke dalam rumah Bu Jubaidah. Di dalam rumah yang tidak seberapa luas itu, Bu Siti terus memanggil Jubaidah. Namun tetap saja tak ada jawaban. Hingga saat ia melongok ke arah dapur, ia melihat sebuah kaki yang menggantung. Jelas saja saat itu Bu Siti berteriak ketakutan. Awalnya ia ingin langsung berlari keluar rumah. Namun rasa penasaran lagi-lagi mengalahkan rasa takutnya. Hingga dengan nekatnya, ia melangkahkan diri sedikit demi sedikit ke arah pintu dapur. Dan disitulah Bu Siti melihat dengan jelas. Sebuah kaki yang menggantung itu ternyata adalah Bu Jubaidah yang sudah bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Sungguh tragis sekali. Bisa dipastikan Bu Jubaidah menggantung dirinya karena merasa frustasi akibat suami dan anaknya yang meninggal dengan cara yang tragis, dengan waktu yang hampir bersamaan. Walau Wewe Gombel itu sudah berhasil dimusnahkan, namun cerita tidak hanya sampai di sini. Karena kali ini bukan sosok Wewe Gombel yang akan meneror kampung itu, melainkan sosok hantu Bu Jubaidah yang mati karena gantung diri hingga arwahnya menjadi gentayangan. Namun cerita tidak akan kubacakan sekarang, karena cerita ini saja sudah cukup panjang. Dan jika ingin kubacakan cerita tentang sosok hantu Bu Jubaidah yang mati karena gantung diri, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan terus dukung channel ini agar aku selalu semangat untuk menyajikan cerita-cerita horor untuk kalian semua. Dan karena suara saya sudah habis, maka begitulah cerita malam ini. Semoga kalian terhibur. Dan perhatikan di belakang kalian. Barangkali Wewe Gombel yang sudah tidak ada di pohon kampung itu berada di samping tempat tidur kalian. Aku di belakang. Aku di belakang. Oke teman-teman, itulah cerita Wewe Gombel. Mungkin kalian semua di kampung kalian ada juga yang memiliki cerita tentang Wewe Gombel. Kalian bisa komen atau berbagi cerita dengan saya, agar saya nanti mungkin kalau menarik ceritanya mungkin akan saya bacakan di channel Rini Story saya. Menurut saya sangat tragis sekali keluarga Bu Jubaidah ini ya. Bukan horor sih, ini lebih ke horor tragedi. Karena setelah anaknya meninggal, ayahnya pun ikut meninggal. Lalu setelah masalah Wewe Gombel itu selesai, Bu Jubaidah malah menggantung dirinya. Ya mungkin karena dia frustasi ya. Memang frustasi karena kehilangan keluarga itu lebih frustasi dibanding frustasi memikirkan hutang kepada Bang Emok ya.
Ya sudah, karena suara saya sudah habis dan istri saya sudah menunggu. Jadi segitu dulu cerita malam ini. Selamat istirahat, semoga kalian sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.